Lah, kula badhe tanglet napa Islam niku menganut paham poligami. Ya mboten to Mas Riyadi. Masa Islam ikut paham. Islam itu memberikan aturan kepada umat muslim bagaimana seseorang itu dapat melakukan poligami. Jadi malah memberikan aturan, orang mengikuti. Terus memahami poligami dalam Islam itu bagaimana, Bah? Biasanya masalah poligami yang dipakai dalil itu di surat An-Nisa ayat 3, Pak. Nggih Pak Mor, itu betul. Coba Mas Agus dibacakan surat An-Nisa ayat 3. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Tak aku nih maca Mas Agus terjemahane. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Di dalam surat An-Nisa ayat 3 ini dijelaskan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yatim, dan perempuan yatim kedudukannya tinggi di mata Allah dan Rasul. Adapun maksud dari jika kamu takut tidak bisa bertindak adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kamu nikahi tadi, itu dalam keluarga perjalanannya ya gak mulus-mulus baik. Kadang suami sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Satu sisi istri, dimana ini perempuan yatim, itu dalam keluarga saya ngopani anak-anak, mangane, sekolahe, umbah-umbah, membersihkan rumah, belum lagi ngopani bojone. Ketika suami atau laki-laki tadi ada beban, maka karena dia sudah berkeluarga, hiburannya itu hanya satu, yaitu jima dengan istrinya. Namun dengan posisi ketidakadilan ini, istrinya mesti ogah-ogahan. Jima niku napa to, Bah? Kelonan karo bojo, berhubungan badan suami istri, Mas Yadi. Siap. Nek istri kuwi gak gelem dikeloni perubahan badan, apa sih diinginkan suaminya, maka istri terindikasi ora taat sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, kon taat ya ayyuhalladzina amanu atillaha wa atiu rasulah, kon taat karo Allah dan taat kepada Rasul. Wa'ul amri minkum, dan taat kepada pemimpin di antara kalian, dalam hal ini suami. Suami yang takut untuk tidak berbuat adil dalam menjaga hak-hak untuk taat, maka suami diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita
yang disenangi. Ngapunten, Mbak. Kalau posisi menikah dengan perempuan yatim boleh berpoligami. Bagaimana kalau posisi menikah bukan perempuan yatim, Mbak? Menikah dengan perempuan yatim di mana kedudukannya tinggi di mata Allah dan Rasul boleh, apalagi posisi menikah dengan perempuan yang bukan yatim tentu lebih boleh lagi. Bah, apakah ada dasarnya ketika seorang istri diajak jima suami tidak mau bisa dikategorikan tidak taat? Ya mesti toh. Yang menjadi ukuran istri taat dan durhaka itu ada pada suaminya. Sesuai dengan firman Allah, jika kamu merasa istri-istrimu durhaka, lah sampai nek pengen ngejak kelon terus ra gelem pegel apa gak? Kula nggih pegel to, Bah. Nawe jenengan Pak Amor. Wah, lek kula mboten nyumu aman tong manah, Mbak. Nek kula malah pusing, Mbah. Dan Rasulullah dawuh bagi para istri yang mau tidur untuk nawari sama suami butuh jima napa mboten. Kalau mboten bisa tidur. Kalau butuh ya dilayani. Jika istri tidak melayani suami, maka malaikat akan melaknatinya sampai terbit fajar. Nah, kalau sampai Rasulullah mengatakan begitu, berarti betapa pentingnya seorang istri melayani suami dalam hal jima ini. Apakah ada yang tersirat sampai Rasulullah mengatakan demikian? Pengadilan agama itu yang sering ditangani masalah perceraian, kasusnya selalu ekonomi. Kalau merujuk apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka menyiratkan bukan ekonomi, tapi ogah-ogahan seorang istri dijak jima atau berhubungan badan sama suami. Coba kalau seandainya istri selalu siap dimanapun berada sampai waktu masak, maka suami akan merasa tersanjung, merasa dihargai, merasa diperhatikan, walaupun apa yang diberikan kurang. Ini menimbulkan efek suami bisa isin, akhirnya kerja keras, nek perlu orang mulai-mulai gak itu duit. Kemudian apa akibatnya? Ekonominya akan tumbuh bagus. Tapi coba kalau ogah-ogahan, suami ki ya iso males, kerja males, apa-apa males, sembarang males, tur cekcok, tukaran bae. Terus piye barokahe untuk rezeki kalau posisi demikian? Bah, bukankah demikian istri semakin diperlakukan tidak adil oleh suami, kebutuhan kurang, tapi harus melayani jima suami dalam kondisi apapun? Ini solusi Mas Ruli bagi para istri yang tidak ingin dipoligami sama suami. Ya memang harus berkorban dulu, merasa diperlakukan tidak adil, dikei saiki kon melayani dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Tapi kan harus melihat endingnya, ada kebaikan dalam masalah ekonomi, nanti normal dan tidak akan terjadi masalah perceraian. Namun kalau seandainya suami ngajak jima, istri gak gelem, terus wong lanang pegel, gak nyaman, itu berarti istri tidak taat. Makanya untuk menjaga hak-hak istri supaya taat, suami diperbolehkan poligami, masna wa sulasa wa ruba'a, 2 dan 3
dan 4. Kalau kamu khawatirkan tidak bisa berperilaku adil, maka cukup 1 atau dengan hamba sahaya kamu miliki. Yang Abah sampaikan, nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2 dan 3 dan 4. Yang saya pahami 2 atau 3 atau 4. Manakah yang benar, Bah? Wa may yadzakaru illa ulul albab. Hanya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Dalam hal ini firman-firman Allah. Kalau sampai mengartikan wawu sebagai atau, berarti pilihan. Analoginya rokok atau korek. Sampai pilih rokok, meniadakan korek. Sampai pilih korek, harus meniadakan rokok. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ul amri minkum. Sampai pilih 1, harus meniadakan yang lain. Seperti lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai pilih 1, meniadakan yang lain. Kembali ke masna wa sulasa wa ruba. 2 atau 3 atau 4. Berarti pilih 1, meniadakan yang lain. Nek dikon rabi loro, berarti sampai pada langsung rabi loro. Pilih 3, langsung rabi 3. Pilih 4, langsung rabi 4. Kan juga mungkin. Walaupun sampai nikah wong 4, itu kan ijab kabulnya yang tetap 1-1. Itu proses perilaku. Ya memang nahwu itu alat belajar, tapi juga bisa dijadikan kendel-kendelan. Ngapunten, Bah. Nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2 dan 3 dan 4. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 kan 9. Buahnya apa, Bah? Nikahnya. Sampean iki aja mondok wae. Perlu ngaji ilmu liyane seperti matematika. Namanya tren. 2 dan 3 dan 4. Naiknya 1-1-1. Kalau tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup, turunnya ya 1-1-1. Coba seperti peristiwa yang subur, punya istri 8, lah memang mampu, dipaksa untuk mencarikan 4 istri karena nggak ngerti maksud dari ayat ini. Siapa sih nanggung dosa? Paham sampean? Inggih, Abah, insyaallah paham. Adil yang pertama itu tidak sama dengan adil yang kedua. Yang pertama urusan jima, perubahan badan. Tapi untuk adil yang kedua urusan kebutuhan, urusan nafkah. Terus posisinya wasulasa warubah apa? Masalah itu 2 wanita yang kamu senangi. Nek gak iso adil 1. Berarti nek 1 iki jumlah istrinya berapa? 2. 1 dari perempuan yatim dengan 1 wanita yang kamu senangi. Tapi nek iki engko suamine dalam keadaan ekonomi yang mampu, maka boleh nambah wasulasa warubah. Bah,
Kalau seorang suami khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap 3 istri, 1 dari istri perempuan yatim, yang 2 dari perempuan yang disenangi. Kalau tidak mampu berarti 1 saja, berarti istrinya 2, Pak. Benar demikian Pak Amor. Walaupun dengan 2 istri, suami belum mampu untuk memberikan kebutuhan yang cukup. Hal ini sesuai dengan akhir ayat surat An-Nisa 3. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. Bandingannya daripada 1 istri tapi tidak taat. Bah, kalau ekonomi kuat, menikah lagi dengan perempuan yang disenangi atau disukai, apakah batasnya 4? Islam itu kan mengajarkan kebaikan, fitrah, pas ukuran manusia. Menikahi 4 perempuan yang disenangi tambah 1 perempuan yatim kan berarti 5. Rolling membutuhkan waktu 5 hari. Kalau seminggu 7 hari, 2 hari bisa istirahat. Itu ideal. Kalau nikah lagi boleh, karena ekonominya sangat mapan sekali, dan itu sesuai anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memelihara janda dan anak-anak yatim. Ada riwayat dalam zaman Imam Mahdi, seorang laki-laki diikuti banyak wanita, bisa dibenarkan, Pak? Bisa dibenarkan Mas Agus kalau seorang lelaki diikuti banyak perempuan. Diikuti di sini sebagai istri. Karena apa? Zamannya Imam Mahdi itu kemakmurannya luar biasa. Bukan masalah ekonomi lagi, tapi harga diri wanita yang tidak dinikah itu jatuh. Perempuannya besok sangat banyak, sehingga wanita mau saja dinikah sama lelaki yang banyak istrinya. Untuk masalah poligami, insya Allah saya paham, Pak. Tapi istri biasanya nggak mau dipoligami, Pak. Untuk mencukupi kebutuhan aja kurang. Apa mau tidur di kolong jembatan? Rata-rata istri bilang gitu loh, Mbak. Kan sudah ada solusinya untuk para istri yang tidak mau dipoligami. Kalau diajak jima, berhubungan badan, kelonan, ya harus siap siaga. Ben ora dicap gak toat. Ngapunten, Mbah. Kalau istri sanggup melayani seperti itu, menurut Abah bagaimana? Insya Allah jadi wanita solehah. Demikian juga laki-laki ketika mengajak jima, berhubungan badan sama istri ogah-ogahan, bisa sabar, ya termasuk laki-laki yang luar biasa. Habis loh. Tolong ya belikan air isi ulang di depo PAM. Kenapa toh Bu kok belinya selalu di depo PAM? Ya karena airnya itu berkualitas, murni, TDS kurang dari 10 partikel per mikron. Jadi dapat dipakai minum sekaligus untuk terapi kesehatan. Nah kalau dipakai masak rasanya lebih enak dan masakan kita tidak gampang basi. Inggih Bu, mana saya belikan? Tetap 9.000 per galon kan? Percayakan air minum isi ulang Anda dari depo-depo yang berlogo Depo PAM. Dijamin aman dan steril,
karena seluruh depo PAM diisi langsung dari pusat pengolahan air minum depo PAM. Bagi yang berminat mendirikan depo isi ulang depo PAM, Hubungi Pak Halevi Yudi 081 553 15 15 57 Bandar Lor 5B. Kami membuka peluang kemitraan satu desa satu depo di kota dan kabupaten Kediri, 5 juta langsung usaha. kesehatan keluarga kita sangatlah berharga.